sudah sudah semangat selama 3 hari ini, eh, mengorbankan waktunya mungkin ya bagi ada yang kesibukan dan lain sebagainya, karena menurut saya pribadi itu sebenarnya adalah sebuah komitmen yang nggak semua orang itu punya, teman-teman. Mungkin akan terasa cepat selama 3 hari ini, tapi sekiranya cukup untuk membuka pandangan kita bareng-bareng, teman-teman. Membuka pandangan sama-sama, mempersiapkan diri dan menumbuhkan kembali sebenarnya alasan kita untuk terjun ke masyarakat, dan alasan bagi teman-teman untuk mendaftar di Tera Mengajar itu apa sih gitu. Karena sebenarnya volunteer itu eh, bukan siapa yang lebih hebat, bukan siapa yang lebih pintar, teman-teman, tapi siapa yang paling siap untuk hadir dari hatinya, dengan sebuah langkah kecil gitu. Kadang memang yang kita beri itu terlihat kecil, tapi bagi orang lain itu sangat berarti, sangat besar, teman-teman. Dan saya percaya dari kalianlah semangat itu akan terus hidup begitu ya. Hari ini adalah penutup, bukan penutup, tapi hari ini adalah hari terakhir dari webinar. Tapi teman-teman, ini bukan sebuah akhir dari proses. Saya harap dari semangat teman-teman yang sudah tumbuh selama 3 hari ini akan terus kalian bawa selama ke tahap selanjutnya, dan mudah-mudahan insya Allah sampai kita bertemu sebagai keluarga ungu ITERA Mengajar 2025. Saya nantikan sangat itu, teman-teman. Nggak bosan-bosan saya ingatkan teman-teman, silakan diperhatikan secara seksama, silakan dipahami, silakan dicatat, dan aktif dalam bertanya, baik itu menjawab maupun dalam gamesnya gitu ya. Mungkin cukup sekian kata sambutan dari saya pribadi. Saya kembalikan kepada Nalsa. Oke, terima kasih Bang Ilham atas sambutannya yang keren banget. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Presiden Mahasiswa, Keluarga Mahasiswa ITERA kepada Bang Rizky Saputra. Waktu dan layar dipersilakan. Baik teman-teman sekalian, saya izin masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, tabik pun untuk teman-teman sekalian. Perkenalkan teman-teman sekalian, saya Muhammad Rizky Saputra. Sekarang diamanahkan sebagai Presiden Mahasiswa KM ITERA 2025. Eh, s- Apresiasi saya sampaikan kepada teman-teman pelaksana, baik dari Saudara Ilham selaku Ketua Pelaksana ITERA Mengajar tahun 2025 dan rekan-rekan yang telah mengadakan webinar ini dan rangkaian-rangkaian lainnya yang sebagai progres kalian dalam mencapai ITERA Mengajar yang lebih baik untuk kedepannya. Dan tak lupa dengan hormat saya sampaikan rasa terima kasih kepada Kak Melda eh, selaku narasumber pada hari ini dan selaku founder juga dari Yellow Boots, karena eh, tidak lupa juga nanti teman-teman dari calon volunteer akan mendapatkan cerita, ilmu dan pengalaman yang menarik pasti eh, dari Kak Meralda pasti, dan tidak akan mendapat hal-hal yang tidak penting lah, pasti penting semua dari ilmu dan pengalaman dari Kak Meralda. Apa yang didapatkan Kak Meralda pasti disampaikan hari ini dan jangan lupa didengarkan. Sebenarnya saya berada di sini bukan sesuatu hal yang baru, karena 2 tahun yang lalu saya juga sama seperti teman-teman calon volunteer, saya juga pernah mendaftar dan mengikuti rangkaian ITERA Mengajar di tahun 2023. Saya menjadi calon volunteer walaupun pada saat itu bukan rezekinya saya untuk bergabung dengan Rumah Ungu. Walaupun pada saat itu Rumah Ungu adalah salah satu impian saya di tahun 2023, karena pada saat itu impian saya hanya ingin merasakan ataupun melaksanakan dari salah satu dari tridharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Ya, tidak lepas dari Tridharma Perguruan Tinggi, ITERA Mengajar 2025 juga dilaksanakan kembali sebagai bentuk implementasi dari salah satu Tridharma Perguruan Tinggi tersebut tentang pengabdian KM ITERA kepada masyarakat, seluruh keluarga mahasiswa ITERA kepada masyarakat, dan pun di tahun ini kita laksanakan, harapannya bisa sebaik mungkin dari sebelum-sebelumnya, dan pun terlepas dari isu pendidikan yang akan kita uh, bawa, KM ITERA juga akan melaksanakan Bina Desa, yang dimana kalau ITERA Mengajar itu khususnya untuk mengatasi ataupun meningkatkan pendidikan di suatu daerah, daerah Lampung khususnya. Namun untuk Bina Desa akan mengatasi isu-isu lain, isu-isu yang
berada di masyarakat tentang isu kesehatan ataupun isu-isu lainnya di luar isu pendidikan, dan itu akan kita kembangkan, dan rencananya itu akan terletak di mana ITERA mengajar terletak. Jadi di mana nanti ITERA mengajar eh, berada, di situ juga Bina Desa akan berada untuk mengatasi isu-isu lain, baik isu-isu fasilitas ataupun isu-isu kesehatan ataupun isu faktor-faktor isu lainnya. Jadi harapan saya teman-teman perhatikan dengan baik eh, materi ataupun ilmu ataupun cerita dan pengalaman dari Kameralda, karena nanti teman-teman pun akan menyampaikan ilmu-ilmu baik, ilmu-ilmu bagus serta cerita dan pengalaman teman-teman kepada desa binaan teman-teman sekalian. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Kepada teman-teman calon volunteer, semangat, karena ini hal terbaik dan akan menjadi pengalaman terbaik buat teman-teman di ITERA mengajar juga, karena nanti ketika memang teman-teman diterima ya di rumah Ungu, menjadi sahabat Ungu juga, saya rasa itu menjadi pengalaman terbaik teman-teman selama berada di ITERA. Ya alhamdulillah, insya Allah saya akan ikut terjun juga bareng teman-teman di ITERA mengajar di ekspedisinya, karena itu juga keinginan dan mimpi saya 2 tahun yang lalu dan nggak bisa saya capai, dan pada tahun 2025 saya bisa mengikuti ITERA mengajar, karena ya ini prokja dari kabinet KM ITERA. Sekian dari saya. Sekali lagi, lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang untuk sambutannya. Keren banget. Pokoknya terima kasih kepada Bang Rizky dan Ilham tadi yang sudah kasih sambutan yang keren banget. Yang pokoknya teman-teman dengerin tuh, kita harus manfaatin ini acara ini. Buat kenapa? Karena ini tuh penting banget buat awal dari volunteeran kita. Nah, oh ya teman-teman, aku tuh gimana sih pengen tahu kabar teman-teman. Tadi kan aku udah nanya nih, tapi belum banyak yang join tadi. Sehat nggak teman-teman? Oke. Oh iya, pagi ini apakah teman-teman udah pada sarapan? Udah pada sarapan belum? Oke, alhamdulillah sehat, banyak yang sehat. Jangan sakit ya teman-teman. Ini memang lagi musim sakit, tapi jangan sakit deh. Sudah belum? Kenapa nih yang belum? Ih, yang sudah boleh dong. Aku penasaran. Tadi kalian sarapan pakai apa? Belum, gimana ya ini? Aduh, harusnya biar kita semangat, kita harus sarapan dulu, teman-teman. Kayak kita request sarapan, coba. Oke, nah ini kan udah di hari ketiga ya, teman-teman. Udah ada yang sarapan tuh, ada yang pakai nasi. Sama, aku juga sarapan pakai nasi. Kita udah pasti baik banget yang bisa kita ambil dari webinar kemarin kan? Iya. Nah, teman-teman ingat nggak sih di hari pertama kemarin siapa pematerinya? Ada yang masih ingat nggak kemarin pematerinya siapa? Ada yang masih ingat? Bang Hari, betul. Ada yang masih ingat Bang Hari siapa tuh? Bang Hari, aku ingat kan hari itu aku jadi moderator ya. Masa teman-teman lupa? Bang Hari bener, oke. Bang Hari Supandi, bukan? Iya, Bang Hari Supandi. eh Kan bener ya Kak Hari ya. Jadi ada yang tahu nggak teman-teman? Jadi di hari pertama kemarin itu kita bahas apa? Coba angkat tangan yang tahu kemarin kita bahas apa. Tunjuk tangan, tunjuk tangan. Tunjuk tangan guys. Siapa yang mau ini on cam ya teman-teman? Di hari pertama kemarin kira-kira kita bahas apa nih? Wah, baik banget. Let me just. Oke, boleh. Kalau aku tembak aja nih, ada yang pakai sarung cosplay maling nih. Ada siapa tadi? Ada Alan Muslih Pratama.
Ya, Kak. Halo? Halo, terdengar nggak suaranya? Oke. Jadi untuk hari pertama itu kita membahas sebenarnya apa itu volunteer dan kevolunteeran. Terus sebenarnya tujuan dari kita menjadi volunteer itu seperti apa sih? Tujuan untuk kedepannya. Terus apa aja sih nilai-nilai volunteer yang harus ada di dalam diri kita? Itu sih, Kak. Oh iya bener ya Kak Hari kemarin bilang gitu ya. Kemarin kita harus apa sih jadi volunteer. Aku mau satu lagi deh. Siapa yang kira-kira bisa ngasih tahu di hari pertama kita bahas apa? Ada siapa ini ya yang raise hand? Yang lucu nanti aku tunjuk deh. Yang raise hand ada Kalista Aurina. Oke, boleh. Oke Kak, perkenalkan nama saya Kalista Aurina dari Di hari Prodi. pertama kita bahas apa nih, Kalista? Oke, jadi di hari pertama itu judulnya peran strategi dan integrasi volunteer dalam dunia pendidikan. Dan bener yang diomongin sama Alan tadi, kita ngebahas tujuan, terus nilai-nilai dalam volunteer dan apa sih yang harus kita persiapkan dalam kevolunteeran. Itu Kak, terima kasih. Oke, udah cukup? Oke, makasih. Bener tahu dari kemarin kan Kak Hari itu bilang apa alasan kita harus jadi volunteer, apa yang harus kita siapin waktu kita mau jadi volunteer. Tantangannya juga Kak Hari jelasin juga kan. Kan Kak Hari ini seingat aku ya bilang, Kak Hari ini bilang kalau volunteer itu harus ada niat ya. Ya kan teman-teman? Iya bener. Nah terus kalau di hari kemarin nih, kemarin masih ada inget nggak kemarin pemateri siapa? Ada yang bilang kalau kemarin itu pematerinya ganteng banget. Siapa nih? Ya tadi ada Aditya Rana boleh? Kak siapa nih? Baik Kak, perkenalkan nama saya Aditya Ranis Payung dari Prodi Teknologi Industri Pertanian Angkatan 24 dari kelompok 7. Untuk pemateri sebelumnya itu, hari kedua itu ada Kak Ragil Muhammad Ridho Kak, sebagai founder Gasin Nusantara. Oke, dari mana? Founder Gasin Nusantara. Oke, pinter-pinter, makasih. Terus ada yang bisa ngasih tahu aku nggak kemarin itu kita bahas tentang apa? Ada yang bisa kasih tahu aku? Ini karena nggak ada yang nurunin tangan, aku pilih random aja ya, teman-teman. Ada siapa yang belum nanya kemarin ya? Ada ada Aulia Nazra, lucu banget. Boleh? Jadi Kak, eh, untuk sama Bang Ridho kemarin tuh kita bahas tentang strategi implementasi kevoluntiran di lingkungan gitu Kak. Terus kita ngebahas tentang masalah lingkungan yang ada di Indonesia, yang sangat besar itu di sampah Kak. Kemudian bagaimana pengelolaan sampah, terus juga pengalaman-pengalaman dari Bang Ragil sendiri untuk di bidang lingkungan. Kemudian eh, mengapa kita harus menjadi volunteer, terus sebagai mahasiswa juga kita harus menjadi agen perubahan. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan kevoluntiran yang sudah Bang Ragil ikuti, seperti yang paling gongnya itu membersihkan sampah di laut, Kak. Terus juga ada strategi kevoluntiran yang efektif dan bagaimana cara menumbuhkan semangat volunteer gitu, Kak. Oke, soreku mana? Oke kan udah nih kita keren banget ya kesan
Tes tes, halo teman-teman. Kayaknya Kak Nalsa jaringannya sedang ada kendala. Jadi mungkin kita langsung lanjut aja. Tadi kan udah nih Aulia Nazra. Mungkin ke pertanyaan ke teman-teman yang lain yang belum nih ya. Aku langsung tunjuk aja kali ya. Mungkin di layar aku pengen Yosefin, Kak Yosefin dari kelompok satu. Boleh dong Kak Yosefin. Kan tadi udah disebutin untuk materi hari kedua ya. Tapi aku pengen lihat dari perspektif kakak gimana kira-kira. Ini enggak pertanyaannya Kak, tadi yang macet-macet. Maaf, gimana kak? Oh ini pertanyaannya, kalau dari kakak sendiri kemarin tuh dapat materinya apa aja sih kira-kira untuk dari yang kedua itu hari kedua yang dengan Bang Ragil? Jadi di hari kedua itu Kak Ragil kan bilang membawakan judul kalau kita itu jadi harus ada strategi dan inovasi kevoluntiran dalam meningkatkan wawasan lingkungan. Jadi Kak Ragil itu bilang kita harus ada dampaknya gitu sama lingkungan. Terus dengan cara menemukan semangat volunteer, uh, dari volunteer itu kita harus ada belajarnya, berbagi dan berkembang. Terus ada empati. Kita sebagai volunteer juga harus memberikan empati kepada masyarakat yang akan kita datangi. Terus kita harus menjadi bawa perubahan untuk mereka. Dan Kak Ragil sendiri ngasih quote sama kita itu quotes-nya itu small action for the big change, Kak. Terima kasih. Oke, Oke, makasih Kak sama-sama. Yosefin. Berarti materi kemarin tuh masuk banget ya. Maksudnya sudah tercatat gitu di otak, apalagi tentang quotes-nya small action for the big change gitu kan. Nah, teman-teman kan tadi udah nanyain materi. Aku pengen dong tanya untuk sekarang ini, eh teman-teman kesan pesan untuk webinar series dari day pertama sampai day kedua, apalagi sekarang udah mau masuk ke udah masuk ke hari ketiga ya teman-teman. Kesan pesannya kayak gimana sih? Gimana perasaannya gitu? Apa yang teman-teman rasakan setelah mengikuti webinar hari pertama dan hari kedua itu? Aku pengen nunjuk dari kelompok 31 Kak Angelina Gultom dong, boleh Kak? Kedengaran nggak, Kak? Kedengar Kak? Kesan pesan kalau untuk hari ketiga ini dakdikduk ya, Kak. Karena itu tuh hari terakhir. Terus selama webinar ini dapat banyak pengetahuan yang baru sih, Kak, dari kakak-kakak yang ngasih yang ngasih apa sih? Yang ngasih pengalaman tentang mereka selama mereka volunteer gitu Kak. Jadi kita tuh kayak merasa kayak pengen gitu. Gimana sih eh, kita bisa bermanfaat bagi masyarakat gitu Kak. Oke, makasih ya untuk jawabannya. Berarti yang kamu dapetin itu benar-benar kayak berasa gitu kan ke diri kamu sendiri untuk materi-materinya. Oke, teman-teman, mungkin Kak Nalsa udah ada lagi di dalam Zoom. Aku alihin ke Kak Nalsa lagi ya. Terima kasih, teman-teman. Maaf ya teman-teman, tadi aku kepental sebentar. Itu kan tadi udah ada dua ya tadi yang kasih tahu perasaannya. Boleh nih kalau ada yang mau lagi, mau kasih tahu gimana kesan pesannya di hari pertama dan kedua dan sekarang ini, apakah seneng kah apa gimana? Aku pilih siapa ya? Ada yang udah boleh turunin tangan dong, boleh diturunin kalau yang udah. Iya, ada siapa kemarin yang belum ya? Ada ini, ada dari kelompok 35 ada Kezia, boleh. Eh, Perkenalkan aku Kezia Sihaan dari kelompok 35 dari Teknologi Industri Pertanian Angkatan 24.
Terima kasih Kak. Jadi kesan pesan aku dari hari pertama itu seru sih, kayak nggak ngebosanin juga dan banyak pengalaman yang pengalaman dari pemateri yang aku dapat. Terus ngebuat aku jadi kayak ternyata seru ya eh, jadi volunteer gitu. Jadi banyak yang aku ambil gitu Kak. Nah, selama di sesi games juga itu seru walaupun nggak kepilih ya Kak. Terus untuk hari kedua juga seru, nggak ngebosanin dan menarik juga sih Kak. Apalagi kakaknya ganteng gitu kan Kak. Nah, untuk hari ketiga ini dak dikduk sih Kak. Apalagi ini kan kayak eh, hari terakhir gitu, agak sedih juga sih. Jadi sekian Kak, terima kasih. Oke, makasih Kezia. Berarti kamu deg-degan ya. Lucu banget. Jadi kemarin tuh banyak yang berkesan, juga sangat bermanfaat. Langsung buat hari ini deg-degan gitu ya. Iya, aku juga kok sama. Terus masih ada lagi nih, boleh yang ngasih kesan pesan aku tembak. Kemarin kayaknya belum ada. Tunggu, tunggu, tunggu. Turunin terus angkat lagi. Ada ini. Ada Muhammad Fikran Junaidi, kelompok 14. Dari tadi angkat. Enggak, Iya, Bu. Iya, kedengeran. kedengeran kedengeran. Tadi nanya tentang kesan dan kesan ya, Kak? Iya. Gimana nih perasaan kamu? Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Fikran Junaidi. Saya berasal dari kelompok 2. Mungkin dari kesan saya selama tiga hari ini ya sama seperti yang lain ya. Itu excited dan bahagia gitu. Mungkin ini adalah pengalaman pertama saya ikut bergabung menjadi volunteer ya. Jadi hmm, saya belum banyak tahu banyak hal dalam dunia volunteeran, tapi banyak hal yang saya dapatkan dari ilmu-ilmu terkait volunteer. Entah apa dampaknya atau cara-caranya gitu. Mungkin ini sebagai gerbang gitu untuk menjadi volunteer gitu. Mungkin dari saya itu juga. Coba. Oke, makasih. Berarti tadi tuh pokoknya sangat bermanfaat ya yang udah disampaikan. eh Apa ya? Boleh deh satu aja lagi yang buat ngasih kesan pesannya. Singkat aja nggak apa-apa. Ada Tadi ada itu yang pakai cosplay maling udah ya. Tadi ada ini, ada Pati Zumar, boleh singkat aja. Oke, suara saya terdengar Kak. Halo, Yes. Boleh? Suara saya apakah terdengar? Iya kedengeran. Oke. Jadi pesan dan kesan saya selama 1 hari dan 2 hari sebelumnya itu tentunya sangat seru ya. Juga menambah wawasan saya tentang volunteer itu. Awalnya saya tahu volunteer itu hanya sebatas ternyata wah lebih dalam lagi tentang volunteer itu kayak strateginya yang paling efektif ketika di lapangan. Terus kalau untuk hari ketiga ini agak dikduk juga agak sedih karena ini materi yang terakhir di webinar series ITERA Mengajar. Jadi itu pesan dan kesan saya. Terima kasih Kak. Oke, cukup. Oke, cukup ya. Iya, makasih ya. Berarti dari kamu sendiri tak kemarin itu pokoknya banyak dapat hal-hal yang baru juga ya. Eh, eh. Eh, aku suka nih dengerin kesan dan pesannya kalian. Pokoknya aku sebenarnya nggak expect ternyata kalian bener-bener se-excited ini. Jadi aku seneng banget. Nggak ada yang udah nggak sabar buat ekspedisi nih. Nah, kesan pesan kalian ini nih kebanyakan sangat seneng ya. Aku seneng banget pokoknya dengernya. Aku jadi keinget kalau dari kata-katanya Kak Hari di hari pertama kemarin, kalau kita itu mau jadi volunteer, kita tuh harus punya niat. Hal yang pertama harus kita punya itu adalah niat. Nah, aku jadi kepo. Aku penasaran banget apa nih kira-kira niat kalian buat daftar ke ITERA Mengajar. Kenapa nih alasannya kalian mau daftar ITERA Mengajar? Ada yang mau cerita nggak kenapa? Coba tunjuk tangannya. Coba tunjuk tangannya.
Oh my God. Coba bergaya yang lucu nanti biar aku ambil yang bergaya yang lucu. Ya yang cosplay Walid katanya dia mau cosplay Walid nih. Yang lucu ada ini siapa? eh ada Aisyah dari kelompok satu lucu banget. Hairpinnya aku suka. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Aku Aisyah Radiatul Jannah dari Farmasi Angkatan 24. Jadi alasan aku daftar ITERA Mengajar itu karena ingin berkontribusi juga dalam dunia pendidikan. Sama mungkin kalau yang tahu SDGs, mungkin aku juga pengen berkontribusi di SDGs nomor 4 itu tentang pendidikan yang berkualitas. Jadi aku ingin memberikan dampak aku ke anak-anak di Indonesia tentang pendidikan itu sendiri. Terima kasih, Kak. Oke, makasih Aisyah. Ternyata kamu memang memang excited banget ya, memang tertarik nih ke ITERA Mengajar buat SDGs juga. eh buat nextnya ada yang mau ngasih lagi nggak? Aku ini deh. Aku pilih. Coba kalian gaya yang lucu. Kalau Siti juga boleh. Lucu banget. Aduh tadi kamu udah, Aditya udah. eh Siapa ya? Ada ini dari Adia Janri Tambunan. Boleh? Oke, baik. Apakah suara saya kedengar nggak? Kedengeran? Oke, baik. Ah, alasan saya untuk mengikuti ITERA Mengajar ini, saya punya cita-cita loh, Kak, untuk menjadi guru. Namun tidak kesampaian karena akhirnya pergi ke Oh, teknik. Jadi oke. saya, jadi saya itu sangat suka untuk memberikan sesuatu pengetahuan kepada orang-orang lain gitu kan, Kak. Nah, di IG itu kulihat bahwa ITERA Mengajar ini cocok banget nih untuk passion saya. Jadi aku itu bisa bertumbuh itu untuk mengembangkan terutama public speaking ya, bagaimana kita bisa apa namanya aware atau bisa juga eh, speaking atau komunikasi lah dengan orang lain. Sehingga ITERA ini aku pilih untuk menjadi kegiatan yang bermanfaat buat aku, Kak. Seperti itu. Oke, makasih ya Janri. Berarti emang awalnya cita-citanya mau jadi guru, tapi nggak kesampaian karena masuk teknik. Nah, Benar. ternyata niatnya kalian nggak kalah keren ya, pokoknya keren-keren banget. Buat yang, jadi teman-teman kan udah ngasih tahu nih, kita ngobrol bentar. Kalian masih pada semangat nggak sih guys? Buat ini, hari ini? Sahabat Ungu masih semangat? Oh, masih semangat. Boleh ketik satu-satu di komentar, aku mau ngeliat. Karena kan karena kita masih semangat banget, biar nanti kita tambah semangat, kita membara sahabat ungu. Selanjutnya kita mau main nih. Kak, kita mau main, tahu kan kita harus panggil siapa? Kakak kreatif. Coba di kolom komentar panggil kakak kreatif. Kakak kreatif ada Karire dan Kariri. Silakan Karere dan Kariri. Karere, Kariri. Halo, halo, halo. Halo guys. Kita mau ngapain nih? Kita mau ngapain nih, Karere? Wah, kira-kira mau ngapain ya? Untuk game yang seru kali ini. Ya, game hari ini beda ya, Kak. Karena dimasukin di depan nih. Kenapa tuh, Kak? Gimana Buat tuh Kak Riri? Maaf nih, kurang kedengeran. kenapa nih game kita sekarang dimasukin di depan, Kak? Karena mau ngelihat semangatnya teman-teman dulu apa? Oh iya, kan kemarin udah disimpan semangatnya tuh ya. Coba dong dikeluarin hari ini dengan ketik Riri dan Rere untuk kali ini. Coba ketik, 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 ketik. Coba, Riri dan Rere, aku mau lihat dong semangatnya. Wah, rame Wah, banget. rame banget. Oh my God, Duo R ini bakal bikin games kali ini akan seru banget. Jadi teman-teman juga harus juga excited Harus dong. pastinya. Betul, betul. Nah, apa kita perkenalkan diri lagi, Kak? Biar yang lupa jadi tambah inget nih, Kak. Halo, Kak Rere.
Waduh, kayaknya karirnya hilang nih ya. God, I tried. I gave it the best shoes, the Halo best feet, teman-teman, ini worst akunya guides. Halo Kak Rere. Waduh, Kak Rerenya lagi hilang nih. Kayak di ghosting kata kata Trisna. Aduh, Kak Rere, aku kayak di ghosting nih, Kak Rere. Halo semuanya. Mungkin kayaknya Ada. karena Karerenya lagi keluar, kayaknya ini sinyalnya jelek. Jadi mungkin aku gantiin kali ya. Halo semua, Oke, Kak. kenalin nama aku Kiki. Nama aku Riri. Kira-kira kita mau main game apa sih Kak Riri hari ini? Tentunya game yang seru banget dong, gak kalah seru dari game-game sebelumnya nggak sih, Kak? Betul, betul. Coba ada yang tahu gak sih kita mau mau main game apa, guys? Kok Coba lucu? komen-komen, ramein komen dong teman-teman. Coba, aku mau lihat semangatnya dong. Dangdut. Roblox Kak, ya Allah. Ada yang mau dangdutan nih, Kak? Apa kita mulai aja Kak ya? Daripada lama-lama, mending kita mulai aja nggak sih, Kak? Karena teman-teman udah semangat banget nih, Kak. Boleh dong, Kak, di-share PPT-nya, Kak. Apa PPT aku kelihatan teman-teman? Di aku belum. Nah, udah, Kak. Oke. Games gambarkan aku. Apa nih ya, Kak? Mungkin kita next aja ya Kak. Iya, aku mau lihat dong. Untuk cara mainnya aku bacain dulu ya teman-teman. Jadi ini tuh nanti bakal ada deskripsi tentang benda atau hewan. Terus nanti kalian bakal gambarin itu di kertas, habis itu ntar diperlihatin ke kamera kalian masing-masing. Kalian Coba, ngerti semua teman-teman? coba kita lihat dulu, Kak. Kertasnya ada nggak sih? Coba kita lihat Coba aku mau lihat angkat kertas kalian semuanya. kertasnya. Wah, Chandro. Kayaknya harus kertas kosong nggak sih, Kak? Jangan Iya, laprak ya. coba teman-teman kertasnya kertas kosong sama pena. Betul, mana nih yang lihat ini? Oh, banyak banget yang lihat ya, Kak. Yang ngeliatin ke kamera ya, Kak. Udah pada semangat banget nih. Langsung aja nggak sih, Kak Kiki? Oke, teman-teman udah siap ya? Aku next ya. Soal yang pertama, aku merupakan benda yang sering dibawa dan merupakan barang yang dibawa pergi kemana aja oleh sebagian besar orang. Jika aku hilang, orang-orang akan panik dan mencariku. Biasanya aku diletakkan di saku. Kira-kira aku siapa ya? Coba Apa teman-teman ya? digambar dulu di kertas masing-masing. Coba teman-teman boleh digambar dulu di kertas masing-masing. Waduh, apa itu? Oh, ada Ada yang yang gambar HP, Kak. coba aku mau tanyain ini deh. Siapa ini ya? Coba gambar-gambar, guys. Udah ada yang gambar nih, Kak. Cepet banget ya gambarnya ya, Kak. Ada Muhammad Roestika dari kelompok 9. Boleh dong dikasih tahu itu gambar apa, Kak? Halo Kak, ini gambar handphone Kak, Oh, gambar handphone. Kenapa kamu milih handphone sebagai jawaban? karena tidak bisa dipungkiri lagi bahwa handphone merupakan barang yang akan dibawa manusia kemana-mana. Dan jika handphone itu hilang, ya orang pasti akan mencarinya dan panik karena itu termasuk belahan jiwanya. Dan Oh, memang letakkannya di saku karena sangat mudah dibawa. oh gitu, Kak Kiki. Kak Kiki mau coba lihat Kira-kira yang ada lain. siapa lagi ya? Ini coba kita tunjuk. Kita tunjuk siapa ini? Ada Destri Sensia Purba. Kamu gambar apa? Halo Kak, saya Halo, gambar uang Kak. gambar Kenapa uang. kamu gambar uang? Karena uang penting Kak, mau makan, mau minum, mau pergi, dibutuhin Kak. Kalau hilang stres Kak. Ah, betul sih, betul. Hidup uang tuh katanya, hidup Aku uang, juga benar. stres kalau duitku hilang tuh, guys. Benar. Kira-kira jawabannya benar nggak sih, Kak? Aduh, ini kita next nggak sih, Kak? Ini jawabannya beragam banget ternyata, Kak.
Jawabannya dompet, guys. Coba Ada aku mau lihat siapa yang gambar dompet di sini. coba yang gambar Ike dompet. Fadila. Kamu gambar dompet nggak sih? Coba tunjukin. Iya Kak, ini dompet. Kenapa kamu gambar dompet? Sedangkan yang Karena lain gambarnya beda-beda. karena kan ada beberapa orang yang di zaman sekarang tuh masih memakai cash gitu ya Kak. Terus di dalam dompet tuh ada kartu tanda pengenal begitu. Jadi penting penting bagi diri kita gitu. Jadi kalau hilang tuh orang bakal panik. Itu sih Kak menurut aku. Menurut aku juga panik sih. Junaidi, kamu disuruh gambar, bukan disuruh bawa bendanya. Coba deh Kak, kita next lagi gak sih Kak? Kita mau lihat lagi nih. Oke, aku next ya, teman-teman. Yang kedua ini, aku sering digunakan untuk untuk menulis. Berbentuk kotak, biasanya berwarna putih. Dan aku terbuat dari tanaman di hutan dan berupa lembaran. Kira-kira aku siapa ya? Coba teman-teman gambarin. Apa tuh? Coba gambarin teman-teman. Aku mau lihat gambar kalian yang bagus-bagus itu. Ada yang jawab kertas nih Kak, nih di komen. Lontong. Oh, lontong dari tanaman di hutan ya? Ini Muhammad Bang Adrian. Coba Kak pilih Kak, salah satu Kak tanyain. Coba aku mau tanya sama di sini aku lihat ada Regina. Coba Regina, kamu gambarin apa? Bukan gambar sih, Kak. Apa dong itu? Kertas aslinya, Kak. Waduh, disuruh gambarin bawa kertas asli ya ini. Realistisnya dapat banget gitu ya. Kenapa kamu megang ini kertas? Alasan kamu ngambil kertas? Coba jelasin ke aku sama teman-teman yang lain. Karena kertas ini kayak dihasilkan dari kayu, yang dimana kayu itu tahan juga, Kak. Gitu. Bener itu Kak. Tapi kita nggak tahu nih Kak, ini jawabannya bener apa enggak sih Kak Kiki? Boleh di next nggak sih Kak, biar tahu jawabannya? Oke, kita next ya, teman-teman. Yap, benar sekali. Kertas, teman-teman. Keren, keren, Kayaknya keren. rame yang jawab benar, kayaknya rata-rata benar malah. Iya bener, tapi kita mau lihat, cek semangatnya lagi nggak sih Kak Kiki? Coba ketik guys, satu kalau masih pada semangat banget. Satu, 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 satu. Tuh, rame banget sih Kak. Tambah excited banget gak sih? Boleh di next deh Kak. Kita next. Untuk pertanyaan yang ketiga, benda ini biasanya digunakan untuk duduk, bisa juga digunakan untuk pijakan naik. Aku punya bentuk yang beragam dan biasanya banyak terletak di fasilitas umum. Kira-kira apa ya teman-teman ini? Coba Waduh, digambar. kayak makin ke sini makin susah ya ini pertanyaannya Kak. Tebakannya tuh ya Kak. Biar makin fokus Kak, makanya makin susah. Soalnya kita abis ini mau ngelihat materi yang harus fokus banget sih. Betul. Pada gambar apa nih guys? Coba Kak, aku mau pilih ini deh Kak. Fitri Ramadhani dari kelompok 1. Coba kamu gambar apa? Aku gambar kursi, Kak. Soalnya kursi kan banyak di fasilitas umum kan, jadi fasilitas umum. Terus juga bisa jadi tempat pijakan kalau nggak ada tangga. Oh, buat ngapain tuh? Buat ini lepas bohlam ya? Iya, benar-benar. Terus siapa lagi nih Kak Kiki? Siapa ya? Coba Kila Yasmin Anadila. Kamu gambar apa itu? Gambaran kamu bagus banget. Ini kursi, Kak. Gambarannya bagus banget, guys. Sampai 2 ya kamu gambarnya keren-keren. Kita next aja kali ya, Kak. Ya, kita mau tahu bener gak sih kursi jawabannya ya? Betul sekali, guys. Jawabannya kursi, teman-teman. Kayaknya banyak yang benar ya. Makin pinter ya, Kak.
Coba deh Kak, langsung aja lanjut ke pertanyaan selanjutnya deh Kak. Kayaknya makin susah nih Kak. Boleh aku bacain ya Kak? Boleh, boleh. Oh ini hewan. Aku adalah hewan. Bisa melompat dan tubuhku kecil. Dan aku memiliki kuping yang cukup panjang. Siapakah aku? Siapa ya? Siapa guys? Kira-kira hewan dia kecil. Yang kecil. Coba aku mau lihat gambarnya dong. Ayo guys, angkat, angkat. Aduh. Ayo raise hand, raise hand. Coba Kak Kiki boleh dipilih Kak. Siapa ya kira-kira? Coba guys, angkat kertasnya. Aku mau lihat gambar kalian. Hmm, coba Pinka Pundarika. Kamu gambar apa? Kelinci, Kak. Kenapa kamu gambar Kelinci kelinci? harapan. Iya, agak kelihatan Kak. Soalnya ada black. Oh ya, nggak kelihatan ya. Apa kita pilih nih? Kelinci. Coba Kak Riri pilih lagi satu. Coba ya aku pilih. Tadi aku ngelihat ada kelompok 23 Kila Yasmin Ananda ya. Ini kamu gambar apa tuh? Ini gambar kelinci, Kak. Kenapa kamu milih gambar kelinci tuh? Karena menurut aku nggak ya sesuai pertanyaannya kelinci itu kan hewan yang suka melompat juga terus tubuhnya kecil. Habis itu dia punya kuping yang panjang gitu. Oh, tapi kucing juga bisa lompat sih. Ya nggak Kak Kiki? Iya, bener-bener. Tapi kira-kira Ya, tapi kupingnya kupingnya panjang nggak nggak sih panjang. Kak Riri? Ya sih. Ini langsung aja nggak sih? Kita Kita lihat lihat jawabannya ya teman-teman. jawabannya Kak. Bener banget guys, kelinci jawabannya. Hmm, Kayaknya nggak Coba ada yang salah ya jawabannya, bener semua. kok kayak keren-keren gini ya? Coba dong komen dong kalau mau next. IM 2025. Teman-teman abis main games masih pada semangat nggak? Harus lebih semangat nggak sih Kak Kiki kalau abis main games gini? Harus dong Kak Riri, harus lebih semangat dari tadi pagi jam setengah 10. Semangat. Wah, iya rame banget ini Kak. Ini pasti kayak gak boleh. Iya, mau bawa baju. Gak boleh ngantuk nggak sih Kak Kiki? Wah, udah selesai ternyata Kak Kiki. Iya, karena kalian udah pada makin semangat dan ya pokoknya semangat. Kayaknya aku sama Kak Riri mau pamit undur diri dulu. Dadah semuanya, tetap semangat Dadah sampai semua. kita kembaliin ke MC. Terima kasih Kak Riri dan Kak Rere. Wah gimana tadi? Seru kan gamenya? Siapa yang udah jawab nih tadi? Tadi udah jawab, tadi ada yang jawab lucu-lucu tahu, ada yang jawab lontong, ada yang jawab duit, ada yang wah lucu-lucu. Nah kan kita nih tadi udah ngobrol terus ya, kita ngobrol terus kita udah main game juga. Nah ini acara yang ditunggu-tunggu nih, kita bakal masuk ke sesi webinar. Nah, untuk sesi webinar ini bakal dipandu sama teman aku yang keren banget. Ada yang tahu nggak? Yang kemarin juga memandu ini. Wow, ada Kak Alia. Halo Kak Alia. Selanjutnya, Halo. oke, selanjutnya bisa aku serahkan Kak Alia sebagai moderator. Oke, sebelumnya makasih Kak Nangsa yang udah kasih aku kesempatan untuk melanjutkan dan juga menemani sahabat ungu kali ini ya. Teman-teman kita ketemu lagi. Aku izin perkenalkan ulang. Aku Alia dari Arsitektur Lanskap Angkatan 2023 yang bakalan nemenin kalian untuk sesi materi pada pagi hari ini. Nah, teman-teman, kan kalau kemarin-kemarin kita itu kedatangan pematerinya ganteng-ganteng ya. Ada Kak Hari, ada juga Bang Ragil. Nah, untuk sekarang ini kita kedatangan pemateri yang sangat cantik, teman-teman. Bukan cuma cantik, beliau juga sangat inspiratif. Teman-teman ada yang tahu nggak ya di untuk pemateri hari ini kira-kira siapa? Aku mau langsung tembak aja, mungkin Kak Vero Diva Frayata dari kelompok 11. Oke.
Ya Kak, suara aku kedengeran nggak Kak? Terdengar. Oke, untuk Kak Vero, tahu nggak ya kira-kira untuk pemateri hari ini tuh siapa dan dari mana? Oke Kak, buat pemateri sekarang itu ada Kak Meralda Kak. Oke, Kak Meralda, betul banget. Terima kasih ya, Bang Vero, untuk jawabannya. Nah, teman-teman, karena teman-teman kayaknya udah pada tahu pemateri kita hari ini siapa, jadi ya kita langsung sambut aja ya, teman-teman. Untuk Kak Meralda, apakah sudah ada di dalam Zoom? Sudah standby, thank you. Oke, halo Kak Meralda, selamat pagi. Gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Selamat pagi menjelang siang dari Labuan Bajo. Jadi saya ada zona waktu 1 jam lebih dulu dari kalian yang ada di Sumatera ya. Wah, kakaknya lagi di Labuan Bajo ya? Boleh nih kayaknya teman-teman nanti bisa ikut kakaknya ke Labuan Bajo. Untuk Kak Meralda, mau Boleh. sapa-sapa sahabat Ungu terlebih dahulu, apa mau langsung ke materi Kak nih? Eh, Silakan aja ngikutin Oh, oke, mungkin untuk mempercepat aja waktu, gimana. Tadi kita udah langsung ada perkenalan. ke langsung ke materi saja ya teman-teman. Oh iya teman-teman sebelumnya perkenalkan beliau merupakan Kak Meralda dari co-founder Yayasan Perahu Kuning yang bergerak dalam bidang lingkungan teman-teman. Untuk eh, tim dokumentasi dan itu mungkin boleh dipersiapkan PPT-nya. Yang share screen-nya dari kalian. Oke, siap. Terima kasih Alia dan terima kasih sahabat Ungu. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat kepada teman-teman semua. Ada berapa nih di Zoom ini, ada seratusan lebih ya, 156 yang tergabung dalam Zoom meeting ini yang diharapkan bisa menjadi the next generasi untuk masa depan yang lebih baik gitu melalui volunteerism atau melalui kesukarelawanan. Oke, jadi di sini materi yang kita angkat adalah menjembatani harapan, peran sukarelawan dalam pendidikan, sosial dan lingkungan di daerah terpencil. Oke, next. Halo guys, perkenalkan nama saya adalah Meralda Adam. Saya adalah Ketua Yayasan Perahu Kuning Harapan dan yayasan kami adalah official chapter dari Yellow Boat of Hope Foundation di Filipina yang aktif menjembatani kesenjangan akses terhadap pendidikan dan air bersih di wilayah pesisir. Serta kepulauan terpencil khususnya di kawasan Indonesia Timur. Makanya kalau teman-teman wondering apa sekarang saya ada di Labuan Bajo, karena uh, tepat juga hari ini saya baru bersama rekan-rekan yang lain baru selesai kegiatan volunteer untuk 1 minggu yang ada di Pulau Rinca di Taman Nasional Komodo. Jadi tadi cepat-cepat dari dermaga untuk memberikan materi di pagi hari ini, begitu. Dan saya memiliki latar belakang di bidang komunikasi dan industri kreatif serta pengalaman bekerja di advertising agency dan NGO internasional di Jakarta. Itu silahkan kontak saya, di situ ada email dan nomor WA saya. Silahkan bagi teman-teman kalau ada yang mau nanya seputar volunteering atau seputar bagaimana membangun komunitas seperti itu, dan jika saya bisa menjawabnya maka saya akan berkenan untuk merespon begitu. Sip, boleh di next. Oke, jadi apa sih itu Yayasan Perahu Kuning Harapan? Yayasan Perahu Kuning Harapan itu adalah organisasi nirlaba yang membuka akses pendidikan dan kebutuhan dasar seperti transportasi sekolah dan air bersih bagi anak-anak di wilayah pesisir dan kepulauan terpencil di Indonesia. Mungkin teman-teman juga menyadari bahwa Indonesia ini adalah negara kepulauan terbesar ya di dunia gitu. Kita memiliki lebih dari 17.000 pulau dari Sabang sampai Merauke. Jadi yang menyatukan itu adalah perahu gitu ya, karena kita lautnya itu lebih banyak. Dan menurut fakta dari data Badan Statistik Nasional bahwa 64% masyarakat Indonesia itu tinggal di dalam dan di sekitar wilayah pesisir.
dan tingkat kemiskinan yang terjadi di daerah tersebut itu melebihi dari tingkat kemiskinan nasional. Yang artinya kita bisa bilang bahwa Indonesian people in general adalah masyarakat miskin karena mayoritas dari kita berada di wilayah pesisir. Dan kami percaya bahwa salah satu untuk memutus kemiskinan adalah melalui pendidikan dan juga kebutuhan dasar mereka terpenuhi yaitu air bersih begitu. Oke, next. Next boleh kakak dibantu. Nah, kenapa? Karena banyak anak-anak di daerah terpencil itu harus menempuh perjalanan jauh dan berbahaya serta hidup tanpa akses air bersih. Dan ketimpangan ini membatasi masa depan mereka. Kami hadir untuk menjadi jembatan harapan dan kesetaraan agar tidak ada anak yang tertinggal, tidak terlepas dari di mana mereka tinggal, begitu. Oke, next. Oke, siapa-siapa aja yang ada di Yellow Boat of Hope. Jadi ini adalah community kami yang ada di Filipina. Di Filipina sendiri sudah berjalan 15 tahun. Dan untuk di Indonesia kami baru berjalan 2 tahun. Dan di sini saya sebagai ketua yayasannya. Dan juga organisasi ini didirikan oleh saya sebagai sukarelawan bersama tim yang semangat yang juga adalah sukarelawan. Dan kita berkolaborasi lintas sektor gitu. Jadi sebagai organisasi berbasis sukarelawan, kami menyebut para penggerak ini sebagai hope peddlers atau barisan pembawa harapan yang mendayung bersama menuju perubahan. Gitu. Oke, next. Next boleh. Nah, kapan didirikannya? Inisiatif ini awalnya mulai sejak tahun 2015, di mana waktu itu saya sebagai volunteer seorang diri dari Jakarta menuju ke Pulau Flores, dan akhirnya tiba di Pulau Rinca di Taman Nasional Komodo. Di situ saya melihat bahwa akses pendidikan itu belum merata di pulau tersebut. Jadi inisiatif awalnya itu di 2015 sebagai School Boat Indonesia dan kemudian berkembang menjadi yayasan resmi dengan berbagai program pemberdayaan sejak tahun 2023 hingga saat ini. Oke, next. Kami berbasis di Jakarta dan di Bali, jadi yayasan itu waktu itu dibentuk di Bali, tapi domisili saya di Jakarta sekarang dengan lokasi operasional utama di Pulau Rinca, karena sekarang kami masih tahap pilot project dan itu ada di Pulau Rinca, Taman Nasional Komodo, dan juga di Pulau Flores, NTT. Dan kami akan mengekspan ini ke wilayah Indonesia Timur gitu. Jadi untuk teman-teman yang ada di Indonesia Barat, mohon maaf karena keterbatasan dana dan juga kapasitas kami masih belum segitu lebarnya, dan kami memprioritaskan memang Indonesia Timur dulu yang lebih butuh perhatian begitu. Next. Bagaimana cara untuk mengachieve semuanya? Jadi melalui kolaborasi dan dukungan publik, kami membangun dan mengelola program-program pemberdayaan yang berfokus pada pendidikan dan akses dasar di wilayah terpencil, yaitu seperti perahu sekolah. Jadi kami membuat perahu sekolah untuk adik-adik yang tinggal di pulau, untuk kemudian mereka melanjutkan sekolahnya ke SMP. Dan lalu ada program air bersih yang kami namakan adalah Water of Hope. Jadi Water of Hope itu akses bersih dan juga distribusi filter air minum. Filter air ini jadi mereka bisa menggunakan air hujan atau air sumur, kemudian dimasukkan ke dalam filter air langsung diminum tanpa listrik dan tanpa baterai. Gitu. Dan juga ada program beasiswa dan kegiatan edukatif berbasis komunitas untuk mendukung potensi lokal dan semangat belajar berkelanjutan. Dan juga fasilitas belajar mengajar seperti kami memberikan solar panel, memberikan toren air bersih, bahkan juga yang terakhir kami mendukung KBM di sekolah itu dengan menyediakan internet satelit gitu, karena di lokasi tersebut masih minim sekali atau bahkan hilang ketika angin besar itu hilang networknya seperti itu. Oke, next. Tantangan di wilayah pesisir. Jadi memang anak-anak di wilayah pesisir itu harus berjalan kaki untuk menyeberangi laut ya, menyeberangi laut untuk ke sekolah.
dan juga punya akses informasi, teknologi, air bersih, mereka tidak memiliki akses, makanya mereka juga kesadaran sosial dan juga kurang seperti itu. Jadi orang tua cenderung dan tidak terlalu memberikan karakter yang baik gitu, tidak mencontohkan yang baik. Oke, next. Nah, jadi dari masalah-masalah tersebut, kami melihat bahwa sukarelawan itu berperan penting sekali sebagai jembatan solusi, gitu. Jadi di sini ada beberapa foto teman-teman waktu itu ikut kegiatan beach clean up, ada juga kami waktu itu membuat workshop untuk filter air, gitu ya. Jadi ada beberapa kegiatan yang mereka tidak pernah lakukan sebelumnya, jauh sebelum sukarelawan ini datang gitu. Jadi ketika teman-teman volunteers itu datang, mereka baru tahu oh ternyata bisa membuat activity seperti ini ya, yang mana sebelumnya itu mereka tidak pernah mendapatkan ilmu tersebut gitu, atau mendapatkan kesempatan seperti itu. Oke, next. Dan ini penting. Ini kembali ke basic gitu ya. Jadi teman-teman menjadi volunteer ini bukan something yang FOMO gitu, bukan sesuatu yang oh karena teman aku menjadi volunteer aku juga mau menjadi volunteer gitu ya, karena FOMO aja gitu. Tapi ketika kita Google Translate deh, apa sih volunteer itu? Volunteer adalah sukarelawan. Literally secara harfiah adalah sukarelawan. Oke, next. Tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah Anda suka dan rela? Apakah menjadi volunteer itu membuat hatinya itu menjadi fulfill? Apakah ilmu yang kalian punya itu bermanfaat bagi orang lain? Sebelum menjadi volunteer, tanyakan pada diri Anda. Apakah saya suka? Apakah saya rela? Apakah saya siap dengan segala konsekuensinya? Gitu. Jadi please teman-teman di sini jangan karena FOMO untuk menjadi seorang sukarelawan, karena tidak semua orang itu memang born as a volunteer, dan it's okay, nggak masalah, kita tidak bisa memaksakan untuk jalur kehidupan orang lain gitu ya. Kalau memang dia tidak suka dengan hal-hal tersebut ya it's okay gitu. Oke, next. Jadilah perubahan yang ingin Anda. Jadi ketika Anda datang ke suatu tempat dengan membawa ilmu, dengan membawa cerita dari tempat di mana Anda berasal, dan Anda datang baru, jadilah perubahan itu. Kamu melihat ada suatu tempat penuh dengan sampah misalnya, penuh dengan sampah. Lalu kita sebagai volunteer datang ke situ, mungkin karena orang-orang warga masyarakat yang ada di sana kurang begitu aware gitu ya, kurang begitu aware dengan lingkungannya, dengan sosialnya, sehingga mereka cenderung apatis. Nah, ketika ada sukarelawan ini datang, melihat itu banyak sampah dan kita ingin tempat itu bersih, dimulai dari diri Anda sendiri. Jadilah perubahan yang ingin Anda lihat. Oke? Next. Next kakak boleh. Pentingnya sukarelawanan, kesukarelawanan. Itu apa? Kehadiran sukarelawan itu adalah jembatan antara daerah terpencil dan sumber daya. Sumber daya di sini adalah teman-teman sekalian, Anda sekalian yang menjadi sumber daya manusianya. Dari ilmu yang kita punya, pasti itu jauh lebih unik ketimbang dari warga yang kita datangi gitu ya, karena mereka kurang akses. Lalu juga sukarelawan itu membawa inspirasi, membawa perspektif baru, dan membawa juga solusi kreatif, memberikan harapan dan semangat bahwa mereka tidak sendirian, bahwa sebuah desa yang kita kunjungi akhirnya mereka itu punya harapan bahwa kalau ada orang lain yang datang ke tempat kita untuk menjadi sukarelawan, artinya ada yang peduli gitu ya, dan akhirnya mereka juga memiliki semangat untuk berubah
gitu, dan mereka yakin bahwa mereka tidak sendirian. Oke, next. Berbagai jenis pekerjaan sukarela. Oke, pekerjaan sukarela itu banyak sekali jenis-jenisnya. Jadi ada sukarelawan di sosial lingkungan gitu ya, terlibat aksi langsung di masyarakat dan pelestarian lingkungan. Misalnya membersihkan pantai atau membersihkan desa, menanam pohon atau edukasi daur ulang, membantu distribusi air bersih, logistik dan pangan. Juga ada uh, pekerjaan kemanusiaan, pekerjaan kemanusiaan itu sesama dalam kondisi darurat atau rentan, misalnya seperti apa namanya, ada force major gitu ya, ada bencana alam atau ada banjir, dan itu apa namanya, pekerjaan kemanusiaan itu yang sangat dibutuhkan dalam kondisi darurat. Dan juga ada sukarelawan pendidikan, fokus pada kegiatan proses belajar mengajar di komunitas yang minim akses pendidikan. Jadi misalnya seperti mengajar membaca, menulis, berhitung untuk literasinya, kelas karakter atau lingkungan, dan juga pendampingan belajar dan literasi digital. Oke, next. Mungkin teman-teman di sini bertanya gitu ya, akhirnya siapa sih yang bisa menjadi sukarelawan? Apakah saya bisa menjadi sukarelawan? Jawabannya adalah bisa. Semua orang bisa menjadi sukarelawan. Mulai dari mahasiswa, profesional, pensiunan, bahkan itu bisa menjadi sukarelawan gitu ya. Tidak harus kaya, tidak harus sempurna. Yang dibutuhkan hanyalah kemauan untuk peduli, hati yang terbuka, dan kesediaan untuk hadir bagi sesama, yang percaya bahwa perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil dan dimulai dari diri sendiri gitu ya. Kami bisa membawa harapan dan bisa tumbuh dari kehadiran yang tulus. Next. Dampak menjadi sukarelawan. Jadi mungkin ini general banget ya. Dampaknya adalah pertama, dampak untuk diri sendiri, kedua dampak untuk komunitas, dan juga dampak untuk jangka panjang gitu ya. Dampak bagi diri sendiri itu bisa meningkatkan empati dan kepekaan sosial, dan juga kita bisa melihat dunia dari perspektif orang lain. Bisa juga mengembangkan soft skill seperti komunikasi, kepemimpinan, kerja tim, dan manajemen waktu. Jadi karena itu sangat-sangat dibutuhkan di lapangan, jadi mau tidak mau kita mulai terbentuk tuh dengan soft skill di mana dibutuhkan seperti itu. Dan juga kita bisa menemukan makna dan tujuan. Jadi mungkin teman-teman di sini yang usianya range sekitar 20-an masih belum tahu arah hidupnya mau kemana, cobain menjadi volunteer. Siapa tahu dapat tujuan hidupnya tuh mau kemana gitu. Lalu juga merasakan kepuasan batin karena kita bisa memberi tanpa pamrih. Jadi itu benar-benar fulfill hati kita gitu ya. Kita bisa memberikan ilmu kita bisa menolong orang lain dan tanpa pamrih. Menurut saya pribadi sebagai seorang volunteer itu adalah kenangan yang tidak it's something so precious gitu ya, nilai harganya karena memberikan fulfillment dalam hati seperti itu. Dan juga menambah pengalaman hidup, menambah jaringan, jadi kita bisa saling networking, bisa saling bersinergi gitu, bertemu orang baru, memahami budaya, dan juga memperluas koneksi. Itu dampak untuk diri sendiri. Dan juga dampak untuk komunitas adalah meningkatkan akses dan kesadaran. Jadi bagi warga yang kami datangi, itu pasti berdampak. Kehadiran volunteer itu pasti berdampak bagi mereka, karena anak-anak tuh jadi lebih semangat belajar. Ketika ada teman-teman volunteer, anak-anak itu pasti merapat ke kakak-kakak volunteer. Karena apa? Mungkin orang tuanya di rumah kurang begitu tiap hari itu ngebantu anaknya belajar gitu ya. Jadi ketika volunteer ini datang, mereka tuh sangat happy banget gitu untuk belajar bareng sama kakak-kakaknya. Dan juga memperkuat semangat gotong royong. Itu yang sampai pagi tadi yang juga masih saya rasakan gitu ya, bahwa semangat gotong royong ini adalah value yang sangat berharga yang dimiliki bagi kita warga negara Indonesia ya khususnya, karena gotong royong itu benar-benar
hanya bisa kita lihat di Indonesia mungkin ya, atau di negara-negara Asia Tenggara mungkin ya gitu. Dan juga sukarelawan menjadi pemantik kolaborasi antar warga gitu. Jadi contoh kami di Perahu Kuning ya, terima kasih Om. Kami di Perahu Kuning juga komunitas kami ada di dusun yang di selatan, dan juga dusunnya yang di arah utara itu mereka walaupun satu pulau tapi mereka tidak saling kolaborasi. Akhirnya kami ada di antara mereka untuk menjadi jembatannya, untuk menjadi untuk menjadi penghubung untuk kolaborasi tersebut gitu. Jadi kitalah yang menjadi jembatan. Lalu juga warga terinspirasi untuk berbuat lebih dan ikut menjaga keberlanjutan. Karena volunteers itu pasti akan ada masanya. Kita tidak akan tinggal di sana untuk selamanya, gitu ya. Tapi bagaimana program kerja yang kita buat di sana akhirnya bisa didelegate ke warga dan bisa dilanjutkan. Dan juga setelah berapa bulan kita bisa follow up lagi bagaimana program kerjanya, apakah masih berjalan atau tidak. Jadi keberlanjutannya itu yang memang harus harus itu datangnya dari warga begitu. Juga dampak jangka panjangnya, dan ini sangat penting bagi masa depan bangsa menurut saya, karena kita membangun generasi yang peduli. Kalau bukan kita sekarang sebagai penggerak perubahan, siapa lagi yang akan peduli dengan bangsa ini? Akan peduli dengan dusun di pelosok mana yang tidak pernah sekalipun mendapatkan bantuan dari pemerintah misalnya gitu. Dan juga anak-anak yang melihat contoh dari sukarelawan akan tumbuh dengan nilai-nilai solidaritas, menjadi bagian dari perubahan yang nyata. Sekecil apapun kontribusinya bagi relawan, ini pasti akan bagus untuk di masa depan. Seperti itu. Lalu next. Nah, jadi pendekatan kami, oke, ini penting banget ya. Jadi kadang-kadang gini teman-teman, pendekatan kami dalam aksi sukarelawan itu, pertama kami datang pasti bukannya kami langsung suruh-suruh mereka, oh kamu bagusnya begini, bagusnya begitu. Jadi mendengarkan terlebih dahulu, dan ini yang paling penting. Jadi baru datang itu perkenalan, dan kita yang harus mendengar dari warga itu sendiri, gitu ya. Pahami kebutuhan lokal, berikan waktu untuk menganalisa. Jadi setelah kita sampai nih, kita tuh harus absorbing dulu, collecting data, apa-apa aja yang menjadi concern, apa-apa aja yang menjadi harapannya mereka, gitu. Karena yang lebih tahu itu adalah warga, bukannya kita. Kita hanya membantu untuk mentranslate ini, untuk membantu untuk menjadi jembatan untuk warga bagi profesional atau bagi pemerintah gitu ya. Tapi bukannya masalah ini datangnya dari teman-teman relawan. Jadi teman-teman relawan ini harus bisa menganalisa gitu. Jadi datang itu jangan ujuk-ujuk langsung ini kampung lo kotor banget, ini tolong bersihin, kamu butuh tong sampah, ini nanti gini. Nggak seperti itu. Jadi memang berikan waktu untuk mulai menganalisa dan mapping. Jadi nanti teman-teman di sini bikin timnya tuh, bikin divisi-divisinya, divisi sosial siapa, divisi lingkungan siapa, pendidikan kesehatan siapa. Masing-masing dari divisi itu punya datanya yang akurat gitu ya, karena kita dengar langsung dari warga. Oke. Next, membina relasi bukan sekedar memberi. Jadi kepercayaan itu dibangun lewat empati dan konsistensi, bukannya hanya peristiwa satu kali kemudian hilang. Jadi itu sangat sering terjadi bagi teman-teman volunteer atau bagi kegiatan charity misalnya. It's just one time event and then gone. Tidak ada lagi apapun, dan itu hanya menjadi selebrasi sesaat, hanya menjadi selebrasi satu hari, kemudian tidak ada keberlanjutannya. Buat apa? Boleh aja kita datang ke satu tempat membawakan sembako misalnya, lalu sembako itu habis, lalu apa yang tersisa, kan begitu. Lalu juga aksi yang sederhana tapi berkelanjutan. Jadi lebih baik membuat aksi yang simple tapi kita konsisten untuk mengerjakannya gitu. Dan juga
selalu melibatkan komunitas lokal karena kekuatannya adalah di komunitas lokal gitu. Jadi warga setempat menjadi bagian dari solusi dan berperan aktif dalam pelaksanaan program. Seperti ini juga seperti yang kami implementasikan dalam program Water of Hope atau akses air bersih di Dusun Keror. Jadi semua tukangnya itu adalah para warga yang kami juga memberikan mereka support dana di setiap harinya gitu, daripada kita panggil tukang dari tempat lain, biar orang-orang yang di kampung tersebut yang juga ikut bekerja gitu ya, dan akhirnya menjadi mereka memiliki sense of belonging. Oh, karena ini airnya waktu dulu saya yang bikin, jadinya saya punya peran untuk bertanggung jawab ke depannya, seperti itu. Next. Lalu dampak yang kami lihat untuk anak-anak, ya, anak-anak jadi lebih percaya diri, mereka jadi lebih bisa speak up tentang cita-citanya mereka, mau jadi dokter, mau jadi ilmuwan, mau jadi astronot, bahkan yang sebelumnya itu mereka tidak memiliki pengetahuan tentang mulai peduli sama pendidikan anak-anaknya. Jadi mulai concern, yang dulunya sama sekali udah nggak apa-apa, lulus SD juga pasti akan jadi nelayan gitu, atau kalau yang di ladang udah nggak apa-apa, nggak usah sekolah, ujung-ujungnya juga jadi petani, seperti itu. Jadi sekarang orang tua juga sudah bahwa oh, anak saya harus sekolah yang tinggi, sekolah yang berhasil supaya menjadi seperti para kakak-kakak sukarelawan ini gitu ya. Lalu juga komunitas terlibat dalam menjaga lingkungan, misalnya bersih pantai dan tanam pohon. Dan ini bukan semata-mata karena ada teman-teman volunteers yang datang, tapi mereka jauh lebih memiliki kesadaran akan itu gitu. Dan juga pendidikan tidak lagi hanya soal baca tulis, tapi juga menjadi alat untuk memanusiakan manusia. Kita membangun karakter untuk generasi penerus bangsa ini yang memiliki empati. Itu jadi mereka bukan cuma diajak untuk belajar baca tulis, tapi juga diajak untuk berpikir kritis. Gitu. Seperti misalnya kalau kita buang sampah di laut, nanti lautnya akan seperti apa? Akan merusak ekosistem apa? Seperti itu. Jadi mereka juga cenderung sekarang berpikir lebih kritis begitu. Oke, next. Oke, jadi relawan yang berdampak. Apa sih yang dibutuhkan untuk menjadi seorang relawan yang efektif? Jadi nanti teman-teman boleh chat relawan yang efektif. Efektif artinya dengan kedatangan kita yang singkat, gitu ya. Kedatangan kita yang singkat, nggak sampai dalam hitungan bulan, tapi kita memiliki waktu yang efektif, peran yang efektif untuk kemudian menjadi dampak yang baik bagi warga yang kita datangi, gitu ya. Lalu ini relate nih dengan value yang dibangun oleh ITERA Mengajar. Sikap yang harus dimiliki adalah sabar, mau belajar, dan rendah hati. Banyak orang-orang di luar sana yang memiliki ilmu yang tinggi tapi tidak mau rendah hati. Akhirnya ilmunya jadi bermanfaat gitu ya. Buat apa kita belajar? Buat apa kita belajar kalau ilmunya nggak dipakai dan nggak mau diajarin sama orang. Saat ilmu itu kita praktekin, kita bisa ingat gitu, oh dulu kakak ini yang ajar saya gitu. Jadi jangan pernah tinggi hati karena kamu memiliki ilmu gitu. Jadi peran relawan juga bukan hanya ngajar, tapi juga hadir dan mendengar. Ada saatnya kita ngomong, ada saatnya kita diam, ada saatnya kita hanya dengar, dan ada saatnya kita menganalisa. Gitu. Jadi itu bukan bacotnya doang yang duluan gitu ya. Bukannya nanti kalau ada demo itu dia maju paling dulu bacot aja. Enggak juga gitu. Tapi ada saatnya di mana kita harus ngomong dan ada saatnya kita harus stop. Oke, dan juga pentingnya refleksi dan menjaga motivasi diri. Jadi setelah kita melakukan kegiatan volunteers, kita coba renungkan, refleksi juga. Apakah kita sudah baik? Apakah
sudah efektif menjadi seorang sukarelawan? Apakah sukarelawanan saya itu harus membutuhkan validasi di sosial media misalnya? Itu kan yang harus kita tanya lagi sama diri sendiri. Kita nggak apa-apa pergi ke suatu tempat nggak ada sinyal, artinya kita nggak bisa posting real time untuk kegiatan volunteers kita, dan it's okay, kita nggak usah galau. Jadi kalau orang-orang yang tidak relate seperti ini, mereka pasti akan galau. Karena apa? Butuh validasi publik. Oh, bahwa yang kita kerjain ini harus menjadi keren gitu di depan orang lain gitu. Dan motivasinya akhirnya cuma jadi ke situ doang. Motivasinya bukan lagi tulus untuk membantu, untuk memberikan dampak baik bagi komunitas, tapi motivasinya adalah untuk flexing. Oh, supaya biar keren nih, gue pergi ke sebuah pedalaman ngebantu orang gini gini gini. Padahal dia cuma mau upload doang di sosial media. Jadi please jangan membuat value seorang relawan itu menjadi rendah dengan perilaku perilaku seperti itu, gitu. Oke, next. Kisah nyata dari lapangan. Jadi ini adalah anak-anak dari Dusun Kerora di Pulau Rinca, Taman Nasional Komodo. Jadi kalau teman-teman datang ke Labuan Bajo, tinggal kontak aja, perahu kita always standby. Silahkan dikabarin kalau mau datang nanti, misalnya teman-teman dari ITERA ada KKN misalnya. Dengan senang hati kami akan menyambut teman-teman ya. Gitu. Jadi sebelum ada perahu sekolah ini banyak anak yang absen karena harus menyeberangi lautan yang berbahaya. Kini mereka tidak hanya rutin bersekolah tapi juga aktif menjaga lingkungan, gitu, membersihkan pantai, membuat papan edukasi, dan bermimpi menjadi guru maupun ranger. Jadi ranger yang di Taman Nasional Komodo seperti itu. Oke, next. Nah, berkenalan sama relawan kami. Ini adalah Hope Paddlers kami. Jadi mereka adalah relawan yang hebat di balik gerakan Perahu Kuning. Semangat untuk aksi nyata. Mereka ke pelosok Nusantara, satu kayuhan untuk masa depan yang lebih baik. Jadi baru hari ini juga, pagi ini juga kita baru menyelesaikan selama 1 minggu volunteering dengan teman-teman ini. Jadi sebenarnya banyak sih, ada 30 orang tapi nggak mungkin masuk slide semuanya ya. Jadi ada 3 yang sangat helpful buat Yellow Boat of Hope. Ada Caca lulusan sosiologi, lulusan S2 sosiologi. Dia untuk sosial dan pemberdayaan masyarakat gitu. Dan juga ada Dava itu adalah tim internal kami yang fokus di bidang hibah dan kemitraan, penggerak kolaborasi lintas sektor gitu. Jadi mulai teman-teman mapping siapa-siapa aja, oh dusun ini birokrasinya di bawah mana, desa mana, RT mana, camat mana gitu ya. Jadi mulai di mapping ke sana-sana ya. Juga ada Iren ini adalah teman kita dari Labuan Bajo yang berpengalaman di dunia hospitality, membawa sentuhan keramahan di setiap aksi. Jadi karena Iren dari hotel, pernah bekerja di hotel, jadi dia tahu bagaimana dia ngajarin gitu ya sama teman-teman tour guide yang ada di dusun kami, di dusun komunitas kami, bagaimana sih caranya menyambut tamu, bagaimana sih caranya ngomong sama orang asing seperti itu. Oke, next. Testimonials, oke, balik lagi ke siapa aja sih yang bisa jadi relawan. Jadi semuanya, bahkan pensiunan sekalipun bisa menjadi relawan. Terbukti karena kita kedatangan Mark Fahey. Mark Fahey ini adalah orang dari Australia. Jadi karena waktu itu kita base-nya di Bali dan kita akan datang ke Dusun Kerora ini, dia mau ikut gitu. Jadi Mark Fahey ini adalah penyiar radio komunitas lah yang ada di Bali. Dia melihat langsung dampak Perahu Kuning yang dibawa di sana, dari perahu sekolah hingga akses air bersih, dan dia bilang it's truly inspiring. Gitu. Juga ada Phyllis ini saya lupa lagi, dia dari Amerika Latin gitulah ya. Jadi dia bilang kamu kalau mau bantu di sini adalah tempat yang tepat untuk memulainya. Jadi waktu itu Phyllis itu datang ke Indonesia untuk awalnya di Bali, lalu dia juga tertarik untuk ke Labuan Bajo, tapi ingin membuat dampak yang baik bagi komunitas yang ada di sana. Gitu. Lalu ada Bismo teman kita juga dari Bali. Terus dia saat itu kita bikin Bismo itu untuk ngasih workshop sama anak-anak. Jadi Bismo adalah seorang musisi. Dia bilang dia senang banget bisa terlibat dan melihat langsung kondisi di lapangan.
gitu. Terus ada Hasan. Hasan adalah orang dari kampung kami, warga asli, warga lokal. Jadi dulu itu mereka harus jalan jauh untuk ambil air bersih. Jalan itu 2 kilo ambil air. Jadi bolak-balik itu sudah 4 kilo hanya untuk air aja gitu ya. Sekarang sejak ada Water of Hope, air itu sudah ada di depan rumahnya. Jadi dan ini juga peran dari warga lokal yang benar-benar kita engage gitu ya, bahwa air ini adalah untuk warga dan dari warga gitu. Jadi kita selalu nge-twist ini untuk kamu. Jadi harus dikerjain juga sama kamu gitu. Jadi ya dan alhamdulillah juga programnya berjalan lancar dan seluruh rumah sekarang di sana sudah memiliki air bersih dari 2024 yang mana kayak Indonesia udah mau merdeka udah 80 tahun gitu ya. Di tahun ini kita merdeka 80 tahun tapi masih ada loh warga negara kita yang belum memiliki akses air bersih gitu. Oke, next. Oke, ini adalah quotes untuk saya sekarang karena saya adalah seorang sukarelawan. Menjadi sukarelawan bukan hanya soal membantu orang lain, tapi juga proses bertumbuh dan menemukan diri sendiri gitu. Jadi mungkin ini saya eh, sepanjang perjalanan saya menjadi seorang volunteer gitu ya di usia 20-an waktu itu, which is 10 tahun yang lalu. Di situ saya bingung untuk apa sih sebenarnya tujuan hidup. Jadi kita ada di mana saat-saat di mana questioning our life gitu ya. Apa sih what is our purpose in life? Apa sih Tuhan itu mau bikin kita tuh jadi apa? Arahnya kemana? Seperti itu. Jadi melalui menjadi seorang volunteer akhirnya saya menemukan gitu. Itu adalah proses bertumbuh dan menemukan diri saya sendiri. Oke, saya adalah seorang volunteer and I'm proud of it karena apa? Saya suka dan saya rela. Artinya kalau dia bilang kamu emang nggak ada duit, saya bisa cari duit di tempat lain tapi bukan cari duit di tempat ini begitu. Jadi ada juga sayings yang sangat saya suka banget. Itu adalah teman-teman di sini mungkin tahu kapal Titanic itu dibangun oleh profesional dan Bahtera Nuh dibangun oleh sukarelawan. Dan tahu kan sekolah untuk anak-anak di pesisir dan kepulauan di Indonesia dan semuanya didukung penuh oleh volunteers begitu. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Semoga berkenan atas materi saya dari Perahu Kuning Harapan mengucapkan banyak terima kasih, sangat apresiasi sekali untuk teman-teman ITERA. Sukses untuk kedepannya dan tetap semangat. Oke, makasih Kak Meralda atas materi yang sangat amat bermanfaatnya dan juga pengalaman-pengalaman tadi yang sangat inspiratif ya Kak. Teman-teman di sini sangat antusias untuk mengetahui lebih mengenai Yayasan Perahu Kuning. Mungkin teman-teman akan diadakan sesi tanya jawab untuk teman-teman boleh bersiap karena sesi tanya jawab kali ini hanya singkat ya teman-teman. Tapi teman-teman sebelumnya boleh lower hand dulu nggak? Dalam hitungan ketiga ya teman-teman. Biar adil. Kita biar adil aja. Dalam hitungan ke satu, dua, tiga. Oke, banyak banget yang nanya sampai 35 lebih. Bener-bener antusias dan semangat untuk bertanya kayaknya ini ya. Oke, di layar aku ada Kak Zalfa Maulia. Kak Zalfa Maulia, boleh dong on mic dan perkenalkan diri. Oke, sebelumnya suara saya masuk nggak, Kak? Masuk. Oke, terima kasih Kak atas kesempatannya. Sebelumnya izin masuk Abang Kakak dan eh, narasumber. Saya Zalfariska Maulia dari Program Studi Teknik Geologi Angkatan 2024. Sebelumnya itu izin bertanya. Tadi kan jadi udah dijelasin juga terkait relawan yang efektif. Di mana relawan yang efektif itu adalah mereka yang tahu kapan harus berbicara, kapan harus mendengarkan, dan
mampu memahami apa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, sehingga kita sebagai relawan itu mampu memberikan perubahan yang berdampak gitu Kak di masyarakat. Nah, di sini yang mau saya tanyain itu gimana sih cara kita ngebangun membangun peran yang efektif bagi kami nih khususnya yang pertama dunia ke volunteeran gitu Kak. Mungkin cukup, terima Oke, kasih. oke. Boleh langsung jawab aja kali ya. Boleh Kak, silahkan. Oke, thank you Zalfa untuk pertanyaannya. Jadi, bagaimana untuk menjadi yang efektif adalah yang berlanjut, memiliki keberlanjutan. Jadi, jangan hanya one time and go gitu. Mungkin nanti Zalfa datang ke sebuah tempat, datang ke sana hanya untuk sesaat gitu ya, tapi mengharapkan diingat selamanya. Kan itu juga nggak masuk akal ya. Jadi, ketika Zalfa datang, dan teman-teman itu datang ke sebuah tempat dan konsisten 1 kali kah, 2 bulan 1 kali, atau hanya sekedar kontak dengan mereka yang kalian datangi dengan WA kah, jadi ada follow up-nya, jadi kita juga ngikutin gitu perkembangannya gitu ya. Jadi ketika itu menjadi one time, akhirnya bergunanya hanya saat itu aja. Setelah itu nggak di follow up lagi dan tidak akan membekas bagi mereka gitu. Jadi yang efektif itu adalah ketika keberadaan kita di antara mereka itu menjadi keberadaan yang berlanjut. Berlanjut itu kan juga yang nggak mesti kita datangin tiap hari juga ya gitu. Tapi kan juga teman-teman di sini bisa nanya nomor handphonenya kah atau Facebooknya kah. Biasanya orang warga tuh masih seneng tuh main Facebook, TikTok lah atau apa. Sesimpel kita tukeran sosial medianya untuk hanya keep up kehidupannya mereka seperti apa gitu. Jadi pertama kali itu adalah bagus karena kalau tidak dimulai akhirnya kita tidak tahu ya kan. Tapi yang lebih penting dari yang pertama ini apakah akan ada kedua dan ketiga kali gitu. Jadi konsisten dan juga sustainable. Menurutku itu yang efektif begitu Zalfa. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Gimana Zalfa, apakah menjawab pertanyaan? Baik, sudah menjawab Kak. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Merelda. Sama-sama, terima kasih juga. Oke, teman-teman mungkin boleh lower hand dulu ya. Kita mulai dari awal lagi. Dalam hitungan ketiga, teman-teman baru boleh raise hand. Oke, dalam hitungan ke satu, teman-teman lower hand dulu, lower hand dulu ya. Dalam hitungan ke satu, dua, tiga. Oke, antusiasnya masih sama ya teman-teman. Banyak banget yang ingin bertanya, tapi di layar aku ada Bang Lim Huad Nababan dari kelompok 13. Eh, boleh dong Bang untuk perkenalkan diri dan bertanya. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Alia atas kesempatannya. Em, Sebelumnya perkenalin nama aku Ulim Muhammad Nababan dari Prodi Teknik Elektro dari kelompok 13. Sebenarnya izin bertanya, em, kakak kan Kak Miralda bergabung di Yayasan Volunteer, yaitu Yayasan Perahu Kuning. Nah, dari sekian banyak yayasan volunteer di Indonesia, kenapa gitu Yayasan Perahu Kuning yang dipilih? Dan awal mula ketemu yayasan ini tuh dari mana gitu? Boleh diceritain gitu Kak? Terima kasih. Suara saya Apa yang kedengaran? terakhir agak putus-putus? Kenapa dari sekian banyak yayasan? Iya, tapi yang terakhir agak putus-putus. Gimana? Boleh diulang lagi, Limhu? Em, Kenapa Yayasan Perahu Kuning yang dipilih, sedangkan yayasan di volunteer di Indonesia itu bisa dibilang lumayan banyak, dan boleh diceritain gitu Kak, awal mula ketemu Hmm? yayasan ini dari mana gitu? Oke, oke. Terima kasih pertanyaannya.
Udah, itu aja pertanyaannya. Boleh langsung jawab ya. Oke, jadi kenapa Yayasan Perahu Kuning? Karena yayasan ini ketuanya saya. Jadi saya adalah pendiri yayasan dari Perahu Kuning Harapan, begitu. Dan juga yayasan volunteers itu memang banyak. Tapi yayasan volunteer seperti apa yang relate sama kita. Jadi kebetulan kalau saya itu concernnya adalah di pendidikan anak-anak pesisir dan kepulauan. Sehingga tujuannya adalah membuat perahu sekolah bagi anak-anak di pesisir dan kepulauan. Jadi konsepnya itu seperti bus sekolah tapi itu ada di lautan atau di sungai gitu ya. Jadi karena next kita akan berganti geografis ke daerah sungai dan tetap di air gitu. Jadi banyak memang kegiatan apa yayasan volunteers memang banyak tapi mana yang paling resonates kan akhirnya kamu mau menjadi relawan banjir, relawan donasi untuk apa namanya bantuan bencana atau apa itu kan memang banyak jenis-jenisnya. Tapi apa yang adalah chapter dari Filipina adalah cabangnya dari Filipina gitu. Yang mana mereka adalah inspirasi saya pada awalnya. Dan akhirnya saya reach out ke mereka hanya untuk minta advice. Lalu ditawarkanlah kamu mau nggak menjadi official chapter dari Filipina? Dan menurut saya ini sangat relevan karena Indonesia dan Filipina adalah sama-sama negara kepulauan yang ada di Asia Tenggara. Jadi kebutuhannya untuk perahu sekolah dan juga masyarakat pesisir itu punya common problem ya atau masalah yang kurang lebih mirip-mirip gitu yaitu akses air bersih gitu dan akhirnya itu menjadi relevan bagi saya karena memang fokusnya saya adalah untuk apa pendidikan anak-anak di kepulauan dan pesisir gitu dan karena kenapa perahu kuning ya karena uh, udah ada di Filipina namanya Yellow Boat of Hope Foundation dan ketika kita menjadi chapter akhirnya kita menggunakan identity itu yang awalnya it's a kolektif ya it's a social movement namanya adalah School Boat Indonesia tapi akhirnya berganti menjadi Yayasan Perahu Kuning Harapan begitu. Semoga cukup menjawab ya Limhu. Ya, menjawab Kak. Terima kasih Kak. Sama-sama, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Meralda atas jawabannya dan juga terima kasih Lim atas pertanyaannya. Mungkin teman-teman boleh lower hand lagi. Kita mulai dari awal seperti yang aku katakan selalu. Dalam hitungan ketiga ya. Satu, dua, tiga. Oke, mungkin di aku ini ada dari kelompok 28 Umu Fadilah. Boleh kepada Kak Umu disilahkan untuk bertanya. Kasih Kak Alia. Perkenalkan nama saya Mufadila dari kelompok 28 dari program teknik elektro. Izin bertanya Kak Meralda, apakah Kak Meralda Iya. pernah mengalami pengalaman tidak diterima di masyarakat sekitar dan bagaimana solusi Kakak bila kejadian tersebut terjadi, Kak? Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih pertanyaannya Umu Filah itu sangat nyata. Jadi kehadiran seorang sukarelawan gitu ya, belum tentu diterima baik dan that's the fact gitu. Jadi saya suka kita jangan hanya melihat ini baiknya aja bahwa juga ada Halo Kak Meralda, apakah masih di dalam Zoom?
Mungkin untuk Kak Umu ditunggu sebentar ya. Kak Meraldanya sedang ada kendala. Sebenarnya keren banget pertanyaan dari Kak Umu tadi ya mengenai gimana solusi kalau misal kita nggak diterima di masyarakat. Mungkin nanti Kak Meralda bisa membantu jawab karena beliau sudah expert di bidangnya. Mengingat beliau juga sudah eh, ikut kevoluntiran dari awal dari terbentuknya Yellow Bot sendiri. Tapi kalau dari aku sendiri yang eh, untuk di cara mengajar yang aku sudah rasakan, kalau semisal kita tidak diterima dalam suatu masyarakat, itu mungkin kita coba perlahan-lahan, tapi kalau memang masyarakatnya agak sedikit keras, mau tidak mau kita tidak bisa memaksa dan mungkin kita bisa mencari desa lain seperti itu. Karena balik lagi ke masyarakatnya sendiri apakah mau menerima atau tidak. Tapi kalau semisal kita melakukan pendekatan yang tadi disebutkan oleh Kak Meralda, gimana cara kita mendengarkan, lalu juga menjawab permasalahan-permasalahan yang ada, mungkin hati masyarakatnya bisa terketuk seperti itu. Tapi kita tunggu jawaban dari Kak Meralda. Nah, sudah masuk Kak Meraldanya. Betul, betul. Iya, sorry banget nih, tiba-tiba disconnected, jadi Iya Kak, agak nggak apa-apa. kurang bagus. Dilanjut Oke, Kak. balik lagi ke ini ya, jawaban yang tadi. Iya, ada memang saat dimana kita tidak diterima, dan itu sah-sah aja. Kita tidak bisa memaksakan semua orang untuk bisa suka sama kita, ya kan? Tapi ya biasanya itu adalah di awal untuk adanya penolakan gitu bahwa kita memang harus berkenalan dulu karena tak kenal maka tak sayang gitu. Jadi memang harus kenal dulu, build trust gitu ya, membangun kepercayaan, dan ketika program sudah berjalan juga pasti akan ada masalah. Pasti akan ada eh, banyak hal lah. Misalnya kita tidak sepakat untuk satu hal gitu ya. Makanya kita memang harus diskusi, harus musyawarah gitu. Dan akhirnya at the end of the day saya selalu mengembalikan itu sama warga gitu, sama komunitas. Oke, kalian tahu jawabannya mana yang terbaik, tapi pun saya juga di sini punya kapasitas untuk membawa community ini ke jenjang yang lebih tinggi gitu ya, karena kami bisa mengadvokasi, kami bisa memberikan network gitu, di networknya kami dari pemerintah, dari donatur dari luar contohnya gitu. Dan ketika kami memberikan pemahaman itu, akhirnya mereka sadar bahwa pun warga masyarakat ini juga butuh bantuan orang-orang dari banyak tempat gitu ya, dari luar daerah, bahkan dari luar dusunnya, misalnya dari luar desanya. Dan itu bisa dikerjakan ketika ada yayasan gitu yang menaungi mereka, seperti itu sih. Ya gitu aja kayaknya jawabannya, mungkin semoga cukup menjawab ya. Oke, terima kasih Kak Meralda. Bagaimana Umu, apakah menjawab? Sudah, Kak. Makasih banyak ya, Kak. Sama-sama Sama-sama. Om. Oke, teman-teman, mungkin ini last pertanyaan ya, karena eh, tadi sudah ada beberapa pertanyaan, jadi ini last untuk satu orang. Teman-teman boleh lower hand dulu. Kita mulai dalam hitungan ketiga. Semuanya lower hand ya, teman-teman. Turunkan tangannya. Tuh, boleh turunkan dulu tangannya. Oke, dalam hitungan ke satu, dua, tiga. Oke, pertanyaannya masih masih banyak yang antusias sampai akhir ternyata, walaupun sudah last pertanyaan. Oke, di aku ini ada Kak Tubagus dari kelompok 11. Mhm. Boleh Kak Tubagus, layar dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Ah, Perkenalkan nama saya Tubagus Abdan Pamungkas. Saya berasal dari program studi Sains Data angkatan 2024. Izin bertanya, Kak. Saya sering mendengar bahwa beberapa daerah terpencil, anak-anak
masih harus memilih antara pergi ke sekolah atau membantu orang tua yang berpenghasilan. Menurut kakak, bagaimana peran seorang volunteer dalam menghadapi realitas seperti ini? Dan bagaimana kita menyampaikan pendidikan tanpa menghakimi kondisi sosial yang mereka alami? Terima Mhm. kasih, Kak. Oke, betul sekali itu bagus. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi setelah kita kita turun ke lapangan gitu ya, kita mendapatkan insight dari lapangan, real kejadiannya bahwa memang pendidikan itu masih belum menjadi suatu hal yang important ya, bukan kebutuhan mendesak, bukan kebutuhan yang ya udah nggak apa-apa lah, intinya kalau nggak sekolah nggak apa-apa lah, karena itu tadi cenderung oh ya nanti sekolah, ngapain sekolah, nanti juga lulus juga jadi petani gitu, atau nanti kamu juga bakalan jadi nelayan gitu, jadi nggak perlu sekolah tinggi-tinggi. Itu mindset yang masih ada di para orang tua dari anak-anak ini, dari generasi penerus bangsa ini. Itu mindsetnya. Jadi kenapa mereka bisa berpikiran seperti itu? Coba kita mulai menganalisa lagi. Apakah kebutuhan dasar mereka sudah terpenuhi? Jadi kita lihat, kalau mungkin teman-teman pernah belajar soal hierarchy of needs ya, ada di situ teori Abraham Maslow. Itu ada segitiga. Dan bagaimana sampai di top of the pyramid gitu ya untuk aktualisasi diri kalau juga kebutuhan dasarnya masih belum terpenuhi gitu, untuk air, eh, makan, minum, sandang pangan gitu, security itu sudah ada atau belum, sehingga pendidikan itu kan levelnya masih di atasnya setelah kebutuhan dasarnya terpenuhi. Itu yang harus kita analisis dulu, apakah sudah ada atau belum. Lalu kalau sudah ada, kenapa kok bisa jadinya nggak interest nih anaknya untuk belajar? Yaitu balik lagi ke perannya orang tua. Jadi sukarelawan itu nggak bisa juga sendiri kita jalan lalu itu anak jadi anak kita juga, kan nggak gitu ya. Tapi bagaimana menciptakan metode belajar yang baru, dan ini anak-anak ini tetap under supervise-nya orang tua, dan kita juga harus mengajak orang tuanya, mengengage orang tuanya seperti itu. Begitu aja sih. Mungkin bisa, semoga bisa ini ya, relevan ya sama sama keadaan yang ada di sana. Oke, terima kasih Kak Meralda atas jawabannya. Bagaimana? Apakah menjawab tuh bagus? Baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Kepada teman-teman, mohon maaf karena sesi pertanyaan kali ini sangat sebentar dan harus kita akhiri. Mungkin bagi teman-teman yang masih ingin bertanya atau ingin tahu lebih mengenai Kak Meralda, bisa melihat di Yayasan Perahu Kuning atau Yellowbot di Instagram ya teman-teman. Bisa kepoin Instagramnya dan mungkin bisa bertanya di DM-nya. Boleh diketuk DM-nya. Ya. Untuk Kak Meralda sendiri, habis ini kita akan ada penyerahan sertifikat, jadi dimohon untuk tidak live dulu ya Kak. Oh gitu. Oke, siap. Ini aku chat di kolom komen untuk Instagramnya yellowbot.id. Silakan teman-teman di follow ya. Oke, teman-teman boleh tuh katanya di follow dan kepoin untuk Instagram. Kepada tim eh PDD dipersilahkan. Thank you. Terima kasih kepada Alia. Sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Ahmad Masa Putra sebagai yang memimpin dokumentasi pada hari ini.